Untuk memulai acara ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Timur. Kepada Bapak Hendriani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekda, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum Bapak Aryoso SH, dari Kepala Taspen Pangkal Pinang, Pak, dalam hal ini diwakili oleh Pak Joni, Pak Kabid P2IA, Pak Yopi, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat mengikuti acara sosialisasi ini. Kami harapkan bahwa dengan acara sosialisasi ini dapat bisa memberikan gambaran kepada kita semua tentang potensi untuk asuransi kita, terutama untuk yang pos setelah pelaksanaan P3K. Kenapa ini penting kita sosialisasikan? Agar ini juga bisa mengcover Bapak Ibu sekalian, terutama kaitan dengan masa tugas dan seterusnya nantinya. Nah, kita berharap bahwa proses pengangkatan kita selaku P3K itu bisa sustain gitu. Tapi sampai dengan sekarang juga bahwa ketentuan yang ada di peraturan itu hanya mensyaratkan minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Oleh karena itulah, dan dapat diperpanjang. Dan oleh karena itulah sebetulnya kalau ini tidak kita prepare, kita siapkan, nah ini yang kita juga
perlu jangan sampai nanti setelah ini selesai begitu saja. Nah, ini penting bagi kita, bukan apa, karena untuk backup kita juga nantinya begitu. Terkait dengan ini, oleh karena itulah mungkin perlu kita hadirkan acara di sosial ini. Nah, terkaitan dengan backup insurance ini, secara periodik pemerintah pusat melalui NSPK terutama kaitan untuk pengkajian keamanan dan status perlindungan, kita BKSDM dimintakan untuk melaporkan tentang asuransi apa yang sudah di-cover oleh ASN terutama khusus yang P3K. Nah, selama ini memang kita juga di formulasi gaji yang ada itu memang tidak ada hanya gaji, dan kalaupun ada tunjangan itu tunjangan dari daerah. Nah, inilah yang mungkin nanti kita tidak tahu kalau misalnya ada perubahan atau secara regulasi, ini juga mungkin kita masih menunggu juga. Tapi yang jelas dan penting bahwa secara dini juga kita perlu mempersiapkan ini. Oleh karena itulah melalui kerjasama kita dengan Taspen, salah satu bank BUMN yang memang dipercaya untuk mengurusi pasca pensiun. Nah, ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran sebaiknya kita akan melakukan pilihan-pilihan apa begitu. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, perlu kami sosialisasikan. Nah, sebelumnya untuk mereka keikutsertaan di dalam program ini, terutama khusus yang nakes di P3K nakes formasi 2022 ya Pak Yopi ya, 2022 mereka juga telah mengikuti program ini begitu. Dan alam ini sudah berjalan kan, dan bukan hanya sekedar di Manggarai ini, di Belitung Timur, jadi juga di tempat yang lainnya. Nah, kami sendiri Pemkab Belitung Timur sedang berupaya untuk menjajaki melakukan kerjasama untuk insuran, terutama untuk backup kecelakaan ya, kecelakaan kerja. Nah, ini kecelakaan dalam kerja ya, dan kecelakaan lainnya. Jadi ini yang lagi kita lakukan penjajakan. Nah, agar seluruh PNS juga dapat tercover hal ini. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya nantinya dapat mengikuti acara ini dengan seksama. Selanjutnya kami juga mohonkan kepada Pak Asisten untuk dapat memberi sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya sambutan dari Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum kepada Bapak Haryoso, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya jualah kita pada siang hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di aula kantor Camat Manggar, yaitu aula Haji Talib Syarif, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita mengikuti sosialisasi jenis-jenis pertanggungan yang ada di PT Taspen bagi ASN. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan syafaat beliau bisa kita terima di hari akhir nanti. Yang saya hormati Kepala BKPSDM, yang saya hormati Kabid, yang saya hormati seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Timur,
selaku panitia pelaksana sosialisasi ini. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh ASN baik PNS maupun P3K, baik yang hadir secara langsung, secara luring di aula ini maupun yang mengikuti secara daring di masing-masing perangkat daerah dari ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Banten Timur. Pada hari ini kita akan menerima sosialisasi yang akan disampaikan oleh narasumber dari PT Taspen Cabang Pangkal Pinang berkaitan dengan jaminan-jaminan atau pertanggungan-pertanggungan apa yang ada di PT Taspen bagi para ASN, baik itu PNS maupun P3K. Ini menindaklanjuti perintah Pak Bupati pada waktu ada penyerahan keputusan Bupati tentang pengangkatan P3K yang terakhir, di mana ada dari rekan Pak Doni pada waktu itu dipanggil beliau ke ruang beliau dengan saya waktu itu. Beliau minta penjelasan apa-apa aja sih produk-produk yang ada di PT Taspen bagi kepentingan ASN. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu PT Taspennya menyampaikan surat. Sebelumnya kami yang akan menyampaikan surat pemerintah daerah kepada PT Taspen. Namun dari pihak PT Taspen biar saja PT Taspen yang mengatur, mengagendakan, meminta kesediaan Pak Bupati untuk menerima PT Taspen untuk melaksanakan sosialisasi, dan alhamdulillah pada siang hari ini bisa dilaksanakan. Pak Doninya beserta rekan-rekannya di PT Taspen Cabang Pangkal Pinang sudah dari hari Senin berada di Pulau Belitung. Beliau sosialisasi juga di Kabupaten Belitung. Nah, ini yang pada sore hari ini mudah-mudahan ini Bapak Ibu dapat ikuti dan bisa didiskusikan atau ditanyakan nanti langsung kepada narasumbernya, yaitu Pak Doni yang telah hadir pada siang hari ini. Selama ini ASN PNS tahunya Taspen aja, tabungan pensiun yang dipotong setiap bulan dari gaji. Ternyata masih ada produk-produk yang lain yang bisa kita ikuti seluruh PNS, sedangkan ASN secara aturan ASN P3K secara aturannya tidak memperoleh pensiun itu sebenarnya, ya. Namun dengan adanya program yang ada di PT Taspen bisa diikutsertakan P3K-nya untuk memperoleh pensiun nanti setelah kontraknya habis 3 atau 5 tahun kontrak atau diperpanjang lagi. Nanti pada saat selesai kontraknya P3K bisa dapat uang pensiun. Selain itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BKPSDM, ada juga berkaitan dengan ya kecelakaan kerja tadi. Nah, ini sudah dibuktikan ada di aparat desa kita yang ada di Kelapa Nampit kemarin, memperoleh banyak santunan-santunan dari kita, keikutsertaan kita di program-program yang ada di PT Taspen yang tawarkan. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita memperoleh ilmu atau wacana yang baru yang akan disampaikan oleh narasumber dari PT Taspen, yaitu Pak Doni. Tapi di sini saya lihat di undangan itu ada perwakilan dari OPD, perwakilan dari perangkat daerah, yang diharapkannya adalah ASN PNS. Ada sekitar 50 diundangnya. Kemudian baru perwakilan dari P3K yang ada di masing-masing perangkat daerah. Secara luring pada saat hadir langsung di ruang aula kantor Camat Manggar ini. Namun saya melihat enggak banyak ASN PNS-nya seperti itu. Nah, ini kita kadang-kadang ya miris sekali, ya. Ketika ada hal-hal yang
hal-hal sosialisasi yang menguntungkan bagi kita selaku ASN, baik PNS maupun P3K, yang perlu kita ketahui. Dengan kita ketahui, kita akan ikut serta dalam program-program yang ditawarkan oleh PT Taspen. Namun mudah-mudahan PNS yang lainnya di seluruh perangkat daerah itu mohon untuk dicek nanti siapa-siapa yang ikut secara daring, Pak, dari Kominfo, ya, OPD mana yang ikut atau OPD yang tidak ikut, tolong disampaikan nanti, yang nanti akan saya jadi bahan saya untuk melapor kepada Pak Bupati, ya, karena beliau sangat concern sekali untuk kesejahteraan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Timur, yaitu baik itu PNS maupun P3K, ya. Ini kenapa ketika pimpinan kita, bupati kita yang begitu concern untuk mensetarakan stafnya, ASN-nya itu, kenapa kita nggak tanggap seperti itu? Ini yang saya juga sangat sayangkan kepada seluruh ASN yang ada di seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Namun mudah-mudahan dengan keikutsertaan Bapak Ibu sekalian yang dengan ikhlas, ya, melangkahkan kakinya untuk menuju ke Allah kantor Camat Manggar ini, mudah-mudahan akan nantinya membawa berkah bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini, ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi PT Taspen Cabang Pangkal Pinang kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Acara selanjutnya pembacaan doa, kepada petugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang Engkau embankan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan sosialisasi jaminan hari tua P3K dan perluasan perlindungan atas jaminan kecelakaan kerja oleh PT Taspen Persero. Oleh karena itu, ya Allah, berkahilah acara kami ini dari awal hingga akhir, agar kami termasuk di antara golongan hamba-hamba-Mu yang beruntung dan tetap selalu dalam ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah momen kegiatan sosialisasi ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada waktu purna bakti nantinya. Ya Allah yang Maha Kuat, berilah kami kekuatan lahir dan batin, kedewasaan dalam berpikir untuk dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Belitung Timur khususnya. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur, adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang kami emban. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara sosialisasi program Tasben untuk P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Untuk menutup acara pembukaan, marilah kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Sore hari makan kuaci, barang makan dengan adik asih. Cukup sekian acara hari ini. Semoga saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Pak Joni ini, silakan Pak Joni. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryoso selaku Asisten Bidang Administrasi Umum, yang kami hormati Kepala BKPSDM di Kabupaten Belitung Bapak Hendriani, yang kami hormati Kepala Bidang dari BKPSDM Kabupaten Belitung Timur Bapak Yopi Risa, dan yang kami hormati Bapak Ibu perangkat dari Kabupaten BKPSDM Kabupaten Belitung Timur. Nah, yang tidak kami lupakan dan kami hormati serta kami banggakan Bapak Ibu P3K dan PNS yang telah berkenan hadir untuk acara pada siang menjelang sore kali Bapak Ibu ya. Izinkan kami berdiri Pak biar lebih enak, biar kelihatan saya gitu kan ya. Kebetulan lagi jomblo juga gitu. Bercanda Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kami terima kasih sudah berkenan hadir di acara kita, di mana acara kita ini adalah untuk mengenalkan produk-produk dari PT Taspen kepada Bapak Ibu P3K. Mungkin beberapa dari sini saya tidak asing lagi melihat wajahnya. Ada yang kemarin kita sempat berjumpa ya di acara pada saat pelantikan. Ada juga Bu Suci ini saya lihat di sini. Sehat Bu? Ini rekan ini Pak mitra kami waktu pas masih di BPKAD Belitung Timur. Beliau sekarang sudah pindah ya. Nah Bu Suci. Nah, jadi Bapak Ibu di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bahas lagi apa sih hak-hak dan kewajiban Bapak Ibu ASN. ASN ini ada dua tadi, PNS dan P3K. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan undang-undang atau peraturan yang menaungi Bapak Ibu selaku ASN, sudah tahu belum? Atau ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di situ Bapak Ibu ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, hak-haknya pun dijelaskan di undang-undang tersebut, di mana memang ada yang namanya satu, bantuan hukum, dua, kesehatan, tiga, jaminan pensiun, empat, jaminan hari tua, terus ada juga jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, untuk sampai saat ini mungkin kita di sini lebih fokus ke P3K Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, di mana memang untuk P3K berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K itu masih 3 program yang diikuti. Yang pertama jaminan hari tua, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, dan yang ketiga jaminan kematian. Itu diikuti Bapak Ibu P3K ke PT Taspen Persero, karena ketika Bapak Ibu diangkat menjadi P3K sudah secara otomatis menjadi kepesertaan di Taspen. Mungkin bisa langsung kita tampilkan slide-nya Pak, materinya.
Oke, saya di sini nggak apa-apa ya, kameranya nanti nyari-nyari saya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke slide yang pertama, program Taspen untuk P3K. Next slide. Di sini kalau boleh saya tahu sambil kita menunggu tampilan PPT-nya, P3K guru ada, guru ya, terus tenaga teknis ada. Berarti alhamdulillah lengkap ya, karena yang untuk tenaga kesehatan kameran sudah kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, ini program yang melindungi Bapak Ibu P3K yang sudah saya jelaskan di awal. Next. Kita masuk ke program yang utama, jaminan hari tua. Next. Nah, program jaminan hari tua ini adalah sebagai jaminan keuangan bagi P3K yang berhenti baik karena masa kontrak berakhir, meninggal dunia, keluar maupun karena sebab lainnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengalami beberapa yang saya sebutkan tadi itu berhak mendapatkan yang namanya jaminan hari tua. Masa kepesertaannya kapan? Masa kepesertaannya itu sejak Bapak Ibu menjadi P3K sampai dengan masa kontraknya berakhir. Sampai saat ini kan kita masih lihat sesuai dengan aturannya maksimal per 5 tahun sekali Bapak Ibu ya untuk masa kontraknya ya. Nah, selanjutnya manfaat produknya apa? Manfaat produknya itu adalah akumulasi iurannya Bapak Ibu yang telah diiur tiap bulan sebesar 3,25% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga kalau sudah ada yang berkeluarga. Kalau yang masih bujangan berarti hanya dasarnya gaji pokok saja. Plus pengembangannya. Nah, itulah nanti yang akan dibayarkan oleh PT Taspen kepada Bapak Ibu P3K yang mengalami kejadian entah berhenti, meninggal dunia ataupun habis masa kontraknya. Selanjutnya manfaatnya tadi itu tadi Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya manfaat sekaligus dari iuran yang Bapak Ibu sudah iur selama menjadi P3K. Next. Kita masuk ke contoh Bapak Ibu. Jadi kami di sini membuat simulasi contoh JHT untuk P3K. Nah, di sini Bapak Andi Suhaidi, umurnya 32 tahun. Kita ambil saja beliau ini guru. Jadi instansi induknya itu di Dinas Pendidikan. Nah, beliau diangkat menjadi P3K itu masa kontraknya dari November 2023 sampai November 2028, 5 tahun kita ambil ya. Nah, di sini saya ngambil rata-rata gaji pokoknya itu 2.900.000. Di sini kan Bapak Ibu beda-beda ya gaji pokoknya ya. Ada yang 2.600.000 kalau nggak salah sampai 3 jutaan lebih kalau nggak salah gaji pokoknya seperti itu. Cuman kita ngambil rata-ratanya 2.900.000. Nah, JHT-nya selama 5 tahun Bapak Ibu yang didapatkan itu hanya 5.655.000 akumulasi preminya. Kalau misalkan ditambah dengan pengembangannya yang berdasarkan pengembangan counter-rate-nya Taspen 4,95% per tahunnya, bisa dibilang kita lihat plus pengembangannya bisa 6 sampai 7 juta 5 tahun, bayangkan. Kenapa kok dasarnya 3,25%? Nggak bisa nih Pak, saya mau mengiur tiap tahun, tiap bulannya 1 juta gitu kan ya. Biar nanti pada saat berhenti atau pensiun, uang saya pada saat itu sudah banyak gitu kan ya. Mohon izin Bapak Ibu, sampai saat ini aturan yang menaungi program jaminan hari tua ini masih mengacu aturan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Dari tahun 69 sampai dengan tahun 2023 masih dasarnya 3,25%, belum berubah. Nah, next. Itu untuk program yang jaminan hari tua. Terus kan tadi katanya untuk PNS ada 4 ya dari Taspen ya, yang dijamin oleh Taspen. 1 pensiun, 2 jaminan hari tua, terus 3 jaminan kecelakaan kerja, dan yang keempat jaminan kematian untuk PNS. Untuk P3K itu 3, katanya cuma bedanya dengan yang pensiun saja gitu kan. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk P3K ini tidak ada asuransi kematian.
Jadi kalau misalkan izin P3K tersebut meninggal dunia, yang dibayarkan kepada ahli warisnya hanya program jaminan kematian dan pengembalian iuran plus akumulasi pengembangan dari JHT-nya. Jadi nggak ada. Nah kalau yang PNS itu untuk tabungan hari tuanya atau JHT-nya itu ada asuransi kematian. Kenapa? Kok beda gitu kan ya? Itu memang sudah diatur oleh pemerintah Bapak Ibu. Kami Taspen hanya menjalankan regulasi dari pemerintah saja. Jadi nanti jangan salah paham Bapak Ibu ya. Nanti katanya cuma satu yang membedakan antara P3K sama PNS. Cuman hanya pensiunnya saja. Ternyata di JHT-nya itu tidak ada asuransi kematian untuk P3K. Itu Bapak Ibu ya. Nah kita masuk selanjutnya ke program jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja ini dibayarkan bukan dari gajinya Bapak Ibu, tapi dibayarkan oleh APBD atau kalau PNS pusat itu APBN, atau kalau kita tahunya itu dibayarkan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini kan pemberi kerja itu Kabupaten Belitung Timur. Nah iurannya itu dasarnya 0,24% dari gaji pokoknya Bapak Ibu, tapi sekali lagi tidak dipotong dari gajinya Bapak Ibu semuanya. Nah manfaatnya apa? Kalau misalkan nanti terjadi kejadian, yang pertama itu ada yang namanya biaya transportasi Bapak Ibu. Ketika misalkan mengalami kejadian kecelakaan Pak ya, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja mau berangkat bekerja, itu nanti dibawa pakai ambulan. Kami ganti biaya ambulannya, baik darat, laut, udara. Jadi kayak lagu gitu ya. Darat, laut, udara gitu ya. Kami ganti semua sesuai dengan pengeluaran untuk biaya transportasi tersebut. Terus ada juga santunan cacat. Santunan cacat sebagian anatomis, santunan cacat tetap, santunan cacat total. Terus ada juga pensiun karena cacat. Ya Tuhan, siang-siang jam 2:30 bahasnya tentang cacat gitu kan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, bukan apa, karena ini haknya Bapak Ibu semua. Benar, serius, ini haknya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita tidak ada selenggaranya sosialisasi, Bapak Ibu saya yakin tidak akan terlalu paham untuk hak-haknya Bapak Ibu. Setuju? Jadi ini kami wajib sampaikan, ini adalah haknya Bapak Ibu ataupun ahli waris. Next. Manfaat lainnya, kalau misalkan mengalami kecelakaan dalam bekerja, itu dapat biaya pengobatan sampai dengan sembuh. Sembuh ini dinyatakan oleh dokter ya, bukan dukun urut, bukan, tapi dokter. Terus santunan tidak mampu bekerja sementara, itu 100% dari gajinya. Dievaluasi per 6 bulan, maksimal 2 tahun. Biasanya ketika PNS mengalami kecelakaan, misalkan cacat gitu Pak ya, itu biasanya maksimal 2 tahun. Kalau lebih dari situ berarti dia dipensiunkan. Jadi pensiun uzur, biasanya seperti itu. Nah, next itu biaya rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik, terus biaya ganti gigi, santunan kematian kerja. Ini besar banget santunan kematian kerjanya Bapak Ibu. 60% kali 80 gaji kali gaji pokok. Kalau hitung-hitungan kasarnya itu 48 kali gaji pokok. Jadi misalkan kalau gaji pokoknya itu 2 juta, berarti kalau misalkan 48 kali 96 juta yang didapatkan oleh ahli warisnya, tapi harus meninggal tewas dulu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Amit-amit. Jangan sampai beruntung banget ini suaminya gitu kan, nauzubillah bisa gitu ya. Tapi ini tetap wajib kami sampaikan Bapak Ibu sekali lagi. Jadi Bapak Ibu sudah dari sekarang was-was, wanti-wanti. Ini kalau ada apa-apa harus dikasih tahu ke anak istri, ke anak suaminya gitu kan ya. Jadi nanti suaminya nggak nikah lagi kasarnya gitu. Betul kan Bu? Setuju kan Bu? Iya. Jadi harus kasih tahu keluarganya juga. Enak suaminya gitu kan, kita yang meninggal, suami yang dapat duitnya. Kasarnya seperti itu. Tapi ini haknya Bapak Ibu semuanya. Jadi pemerintah itu sudah sedemikian rupa menjamin hak-haknya ASN, P3K, PNS. Nah terus ada juga yang namanya uang duka tewas 6 kali gaji. Terus ada yang namanya bantuan biaya pemakaman 10 juta. Kalau misalkan pada saat meninggal tewasnya ini ada
2 orang anak masih SD, masing-masing anak tersebut akan dapat 45 juta, dikali 2 berarti 90 juta, total 300 juta yang didapat. Tapi P3K-nya meninggal dulu gitu kan ya. Nauzubillah misalnya gitu ya. Nah gitu loh, kalau ketawa saya seneng ini. Siang-siang soalnya ini jam rawan Bapak Ibu, bahaya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk biaya kesehatan ini, kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, patah tulang, kalau kami boleh menyarankan jangan sekali-sekali dibawa ke tukang urut yang tidak profesional. Bahkan yang profesional pun kami tidak menyarankan. Karena pasti akan ada yang namanya malpraktek. Jadi bukannya sembuh, malah tambah parah. Nah, pada saat sudah tambah parah dibawa ke rumah sakit, dicek sama dokter tulang ortopedi, oh ini kecelakaannya sebenarnya patahnya dikit, cuman karena banyak urutan, banyak diurut ini jadi mengakibatkan dia meradang besar sehingga harus dioperasi dan diamputasi. Nah, kalau sudah seperti itu pernyataan dokter, itu Taspen tidak menjamin. Karena bukan akibat kecelakaan dalam bekerja lagi, tapi sudah diurut oleh dokter dukun patah tulang. Jadi benar-benar hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau keselio mungkin masih boleh lah ya, atau misalkan apa salah urat gitu kan masuk angin boleh lah gitu dibawa ke dukun urut. Next. Untuk kadaluarsa program ini maksimal 2 tahun Bapak Ibu yang untuk yang JKK ini ya. Kalau lebih dari 2 tahun sejak kejadian itu tidak dibayarkan manfaatnya tadi walaupun besar, misalkan kalau dari pihak keluarga tidak ada niat untuk ngeklaim gitu ya. Nah, ada 5 kriteria yang diamanatkan oleh pemerintah melalui PP nomor 70 tahun 2015, kriteria kecelakaan dalam bekerja. Yang pertama dalam karena menjalankan tugas kewajibannya. Bapak, Ibu, guru, di sini kan kebanyakan guru ya, walaupun ada juga petugas teknik. Misalkan nih pada saat mengajar di sekolahnya, tiba-tiba terpeleset, kita nggak tahu betul, atau tiba-tiba pelafon di atas jatuh menimpa guru tersebut, itu masuk kategori kecelakaan kerja dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Taspen akan menjamin biaya perawatannya sampai dengan sembuh. Kelas 1 pemerintah. Tuh. Yang kedua, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga keadaan tersebut kecelakaan disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Ibu-ibu pada saat datang ke sini, ke ruangan ini, itu kan ada surat perintah tugas betul dari instansinya, dari SD, dari SD gitu ya, atau dinasnya, ada surat perintah tugasnya. Pada saat misalkan nauzubillah minzalik di ruangan ini tiba-tiba ambruk, itu masuk kategori kecelakaan bekerja yang ada hubungannya dengan dinas. Itu Bapak Ibu, walaupun bukan di kantor masing-masing, itu ya. Tapi misalkan contohnya ditugaskan oleh pimpinannya ke Jakarta, oh ikut seminar atau ikut rapat, selesai karena Sabtu Minggu ditanggung gitu kan ya, extend dulu lah, main ke Dufan, atau kalau ibu-ibu biasanya ke Mangga 2 gitu kan ya, belanja ini kan. Tapi Mangga 2 udah sepi Bapak Ibu, Tanah Abang apalagi pada demo kan waktu itu kan. Nah, mampir dulu misalkan ke Dufan, mampir ke Dufan, pada saat main di Dufan, di wahana itu terjadi kecelakaan. Itu bukan masuk kategori kecelakaan dalam bekerja. Karena pada saat terjadi kejadian di Dufan tersebut, itu sudah di luar Bapak Ibu menjalankan tugas kewajibannya. Kami waktu itu ada satu contoh Bapak Ibu, PNS Dinas X di provinsi melakukan dinas ke Pulau Belitung pada saat itu. Ternyata pada saat selesai dinas mereka pergi mancing, ada satu yang meninggal. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada juga yang nggak tahu, waktu itu sempat viral, sempat masuk koran juga, ya meninggal. Nah pada saat Taspen investigasi, ternyata yang bersangkutan ini meninggal karena mancing di luar dari tugas dinasnya, karena tugas dinasnya dari tanggal 10 sampai 12, dia meninggalnya tanggal 14. Ternyata memang untuk kebutuhan pribadi, sehingga dia tidak dapat tadi yang 48 kali gaji tadi, nggak dapat. Cuma santunan sekaligus saja yang sebesar 15 juta. Tuh Bapak Ibu ya, jadi hati-hati. Tapi ya bukan berarti kalau misalkan ini jadi kita menunda pengen ke Mangga 2 atau misalkan ke Dufan, takut nanti gara-gara demi dapat yang 48 kali gaji gitu kan, nauzubillah minzalik gitu. Yang enggak gitu juga gitu kan. Ya Bapak Ibu boleh kalau misalkan itu, tapi Bapak Ibu sudah paham perbedaan manfaatnya gitu ya.
Next. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas. Mungkin ini lebih rentan terhadap guru ataupun petugas Satpol PP. Kita ambil contoh kalau guru. Beberapa belakangan ini sempat viral di Instagram. Kalau di TikTok saya nggak tahu karena saya nggak main TikTok. Itu guru banyak diajak berantem sama muridnya, ya kan? Muridnya kadang-kadang kelewatan gitu ngajak berantem guru. Nah, ketika misalkan guru tersebut dibaku hantam oleh murid karena tidak memberikan nilai yang bagus, itu masuk kategori perbuatan anasir. Jadi itu dijamin oleh Taspen untuk biaya perawatannya kalau misalkan guru tersebut mengalami luka-luka. Namun kalau misalkan anak murid tersebut misalkan mukul gurunya, pada saat diselidiki ternyata anak murid itu tidak direstui pacaran dengan anak guru tersebut gitu kan ya. Iya, saya mukul ibu guru saya karena saya nggak direstuin, saya mau macari anak ceweknya gitu kan, dikasih, udah saya hantam aja gitu kan. Nah itu tidak masuk kategori kecelakaan kerja karena perbuatan anasir, karena bukan berkaitan dengan pekerjaan ibu gurunya. Itu ya bedanya ya. Keempat ini yang paling rawan Bapak Ibu. Nggak hanya Bapak Ibu, termasuk saya pun itu sangat rawan yang namanya dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya. Ketika Bapak Ibu ditugaskan menjalankan tugas dari Senin sampai Jumat jam 7 terus baliknya jam 4 gitu kan ya. Kita sangat dekat yang namanya nauzubillah min dzalik kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau misalkan mengalami kecelakaan lalu lintas dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, itu nanti akan dijamin oleh Taspen. Sebagai contoh Pak, kemarin ada 2 yang saya ingat waktu pas saya masih megang kecelakaan kerja ini, program kecelakaan kerja dari Belitung Timur, itu kami jamin biaya perawatannya sampai yang bersangkutan itu meninggal, kami bayarkan santunan meninggal dunia tewasnya juga. Itu karena kecelakaan bekerja pada saat pulang dari kantor Bapak Ibu. Kami bayarkan kepada ahli warisnya sehingga ahli warisnya dapat yang namanya pensiun janda anumerta. Pada saat itu PNS karena P3K pada saat itu belum ada, sekitar tahun 2018-17 kalau nggak salah kejadian itu. Nah itu yang memang akibat kejadian kecelakaan lalu lintas yang tidak bisa kita hindari. Saya sangat banyak dapat kasus di wilayah Belitung ini Pak, Bu, itu kejadian kecelakaan kerja ditabrak oleh anjing. Serius, sering banget saya dapat informasi kecelakaan lalu lintas tunggal karena ditabrak anjing. Itu kita jamin. Jadi tetap next Pak, kita bayarkan. Yang membedakannya kalau misalkan dia kecelakaan tunggal, bekerja kecelakaan tunggal, terus yang bersangkutan dapat perawatan langsung oleh Taspen. Namun sebagai catatan Bapak Ibu, kalau misalkan dia dari rumah menuju ke tempat kerja, tabrakan ganda, jeder, misalkan tabrak kambing gitu ya, dengan pengendara lainnya. Nah, sehingga yang bersangkutan P3K ini memerlukan biaya perawatan. Penjamin utamanya itu adalah Jasara Harja. Berdasarkan Menteri Keuangan tahun 2018 bahwasanya jika terjadi kecelakaan lalu lintas ganda, itu penjamin utamanya adalah Jasara Harja. Selanjutnya yang kedua itu dari PT Taspen. Sebentar Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan ternyata kejadiannya ganda, penjamin utamanya Jasara Harja sebesar 20 juta ya. Nah ternyata pada saat itu yang bersangkutan itu dirawat di rumah sakit, habis biayanya 80 juta. 60 jutanya siapa? Itu oleh PT Taspen. Ya, oleh PT Taspen. Namun kalau misalkan kecelakaan lalu lintas ganda ini pada saat P3 tersebut mau ke pasar, penjamin utamanya tetap Jasara Harja. Yang keduanya itu BPJS Kesehatan. Karena di luar dari menjalankan tugas kewajibannya itu ya. Next. Nah, program yang ketiga itu adalah program jaminan kematian. Program jaminan kematian ini kalau misalkan ASN tersebut meninggal karena bukan kecelakaan kerja. Nah, meninggal bukan kecelakaan kerja itu seperti apa? Misalkan meninggal sakit
atau misalkan meninggal kecelakaan lalu lintas bukan karena bekerja. Nah, ini akan mendapatkan santunan sekaligus ini Bapak Ibu. Yang pertama itu santunan sekaligusnya sebesar 15 juta. Terus uang luka wafatnya 3 kali gaji pokok. Terus bantuan biaya pemakamannya 7.500.000. Terus bantuan beasiswa. Sebagai catatannya, bantuan beasiswa ini diberikan kepada ahli waris jika kepesertaan P3K tersebut minimal 3 tahun. Jadi kalau misalkan kepesertaannya belum 3 tahun, bantuan beasiswanya belum bisa kami bayarkan. Hanya santunan bantuan biaya pemakaman, uang luka wafat sama santunan sekaligus saja. Ini diberikan kepada 2 orang anak. Besarannya 15 juta walaupun dia SD, SMP, SMA, kuliah tetap 15 juta. Ini yang membedakan jaminan kematian sama jaminan kecelakaan kerja tadi. Jadi sangat beda Bapak Ibu ya manfaatnya ya. Nah, 3 program ini sudah kami jelaskan nih. Sudah paham Bapak Ibu untuk 3 program ini? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin kita buka pertanyaan di sesi terakhir Pak ya. Mohon izin. Nah, tadi kita sudah buka yang namanya jaminan hari tua. Sebagai gambarannya tadi Bapak Ibu selama bekerja 5 tahun hanya mendapatkan jaminan hari tuanya kurang lebih 6 juta, betul? 6 juta. Saya rasa 6 juta di tahun 5 tahun ke depan itu nilainya sudah beda dengan 6 juta sekarang. Bayangin aja dulu beras sekilo masih berapa, sekarang sudah berapa gitu kan Bapak Ibu ya, sangat berbeda. Maka dari itu kami menawarkan program top up jaminan hari tua yang sudah diikuti ASN di Kabupaten Bangka Tengah, terus di Kabupaten, di Pemprov, di kota, dan P3K di P3K Tenaga Kesehatan di Kabupaten Belitung Timur. Alhamdulillah kemarin sudah disampaikan Pak Hendria ini itu P3 teman-teman kita P3K Kabupaten Tenaga Kesehatan ada 87 orang. Per bulan Juli kemarin itu sudah mengikuti program Taspen tadi. Program Taspen namanya Taspen Smart Safe. Nah, itu seperti apa programnya? Itu kan Bapak Ibu ya, akan dijelaskan detail oleh rekan kami yang sudah ikut bergabung di secara daring. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat saya terus agak bosan gitu ya. Nah, sekarang dijelaskan oleh rekan kami namanya Mbak Hayu Arumsari. Bagi mas-mas yang di sini mungkin yang masih jomblo, Mbak siapa namanya? Hayu ini juga jomblo. Boleh nanti dapat nomor teleponnya kan, ditanyain, Mbak mau ikut program ini gimana gitu kan ya. Terus Mbak masih jomblo kan gitu, boleh ditanya. Mbak Hayu sudah bergabung, Mbak Hayu mungkin suaranya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Nah ini dia Mbak Hayu Bapak Ibu ya. Gimana Mbak? Ya? Oke Mbak Ayu, monggo silakan menjelaskan program Taspen Safe. Baik, terima kasih Pak Joni. Mbak Ayu, suaranya di mute itu Mbak Ayu. Coba dicek lagi, tolong. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, udah kedengeran ya? Harus diulang lagi tuh Mbak Ayu apa yang disebutin tadi. Oke, maaf Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih semangat ya untuk materi selanjutnya. Oke, nah izin Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joni terkait materi tentang Taspen, hak-hak yang Bapak Ibu terima. Nah, selanjutnya di kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait salah satu program yang kami rasa program ini wajib sekali Bapak Ibu punya. Kenapa wajib? Karena sangat penting untuk Bapak Ibu ASN khususnya P3K. Nah, apa sih programnya? Nama programnya adalah Taspen Safe atau Taspen Smart Safe. Nah, oke, mungkin bisa ke slide-nya Pak, izin. Pak bisa di-share slide-nya.
Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya penjelasan ke materi produk Taspensive atau Taspensmorsif namanya, izin kami memperkenalkan company profile kami terlebih dahulu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah kenal nih dengan yang namanya PT Taspen. Kenapa harus kenal? Karena ketika Bapak Ibu diangkat menjadi seorang ASN, Bapak Ibu sudah menjadi pesertanya Taspen yang diatur oleh undang-undang. Nah, kalau Taspen Live itu gimana, Mbak? Oh, Taspen Live ini ada Taspen-Taspennya, berarti masih ada kaitannya dengan PT Taspen. Betul sekali Bapak Ibu. Next, di slide selanjutnya, jadi Taspen Live ini adalah salah satu anak perusahaan PT Taspen yang dimana next 99,97% saham milik Taspen Live ini miliknya PT Taspen Persero, Bapak Ibu. Sisanya 0,03% itu milik Koperasi Karyawan Taspen. Jadi bisa dikatakan Taspen Live ini ya punyanya Taspen karena hampir 100% sahamnya itu dipegang oleh PT Taspen. Jadi Taspen Live adalah PT Taspen, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, di slide selanjutnya. Nah, sampai dengan hari ini Bapak Ibu, total peserta yang sudah bergabung dengan Taspen Live itu hampir 1 juta orang Bapak Ibu. Next selanjutnya, di mana 1 juta orang ini didominasi oleh yang terdiri pesertanya itu rata-rata dari BUMN dan ASN Bapak Ibu yang tersebar dari seluruh Indonesia. Nah, contohnya di sini, walaupun Taspen Live ini baru berdiri selama 9 tahun, tapi sudah keren sekali Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama nih, ada contohnya PT POS. Di mana PT POS ini mempercayakan pengelolaan dana hari tua karyawannya itu kepada Taspen Live itu hampir 1 triliun Bapak Ibu. Bayangkan. Terus juga ada kereta api hampir setengah triliun itu mempercayakan Taspen Live untuk mengelola hari tuanya karyawannya agar sejahtera ketika memasuki masa pensiun. Terus juga ada Bulog dan masih banyak lagi. Terus untuk P3K gimana Mbak? P3K sudah Bapak Ibu sudah banyak sekali yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang sudah menjadi kepesertaannya Taspen Live dari sejak kurang lebih tahun 2022 izin Bapak Ibu. Terus next di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita langsung saja ke terkait materi produk Taspensif. Oke, kita ulas sedikit Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu diangkat menjadi seorang ASN, khususnya PNS ataupun P3K, Bapak Ibu sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui program-program dari PT Taspen. Nah, apa saja programnya tadi? Yang pertama ada yang namanya JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, di mana misalkan nih Bapak Ibu sedang bertugas dalam mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan perawatan rumah sakit, maka itu akan di-cover oleh PT Taspen. Terus juga ada yang namanya jaminan kematian, dan ada yang namanya tabungan hari tua atau JHT-nya Bapak Ibu, dan yang terakhir ada yang namanya program pensiun. Nah, apa sih yang membedakan antara ASN, PNS dengan P3K? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu apa bedanya PNS dan P3K? Mungkin bisa jawab di kolom komentar, di kolom chat. Ada yang bisa jawab? Oke, jadi bedanya antara PNS dan P3K itu adalah tidak ada yang namanya pensiun bulanan untuk para Bapak Ibu P3K. Sehingga kami hadir di sini untuk istilahnya melengkapi lah agar Bapak Ibu P3K ini juga fasilitasnya sama dengan para Bapak Ibu ASN punya program pensiun bulanan. Oke, di slide selanjutnya sebelum ke produk, oke, ini sedikit Bapak Ibu, ini ada grafik di mana grafik ini katakanlah ini grafik kehidupan kita. Misalkan nih ketika saya usia 25 tahun, saya masih di posisi seorang staf. Gaji saya mungkin sekitar 2 atau sampai 3 juta rupiah. Namun seiring bertambahnya usia saya, mungkin karena saya berprestasi, tentu yang namanya penghasilan saya ketika yang tadi hanya 2 sampai 3 juta karena saya berprestasi tadi, naik nih Bapak Ibu bisa ke 5 juta. Terus di usia 50 tahun mungkin saya sudah menjabat sebagai seorang
kabit misalkan naik lagi penghasilan kita. Tapi Bapak Ibu secinta-cintanya kita terhadap pekerjaan kita, sesayang-sayangnya kita terhadap pekerjaan kita tidak bisa memungkiri atau menghindari dengan yang namanya pensiun. Mau nggak mau, kita pasti akan memasuki masa pensiun, Bapak Ibu. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika kita pensiun? Penghasilan kita mungkin yang tadi bisa sampai 5 sampai 10 juta, ketika pensiun kita hanya menerima gaji pokok saja. Sehingga di sini grafiknya yang dari usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun itu meningkat, tapi ketika masuk ke usia pensiun itu grafiknya menurun, Bapak Ibu. Sedangkan di sini ada garis merah, biaya hidup. Biaya hidup kita itu semakin hari semakin meningkat, Bapak Ibu, semakin mahal. Makanya kalau misalkan kita tidak mempersiapkan dana kita dari sekarang untuk masa tua kita, itu bahaya banget Bapak Ibu, karena yang namanya biaya hidup makin ke sini makin mahal. Contohnya saja misalkan nih, beras yang harganya sekarang mungkin 15.000 per kilo. Apakah di 15 tahun atau 20 tahun ke depan akan sekilo beras itu 15.000? Enggak, Bapak Ibu. Mungkin 1 kilo beras di 10 tahun atau 15 tahun ke depan itu sudah mencapai angka 30 atau bahkan 50.000 per kilo. Makanya saya tekankan lagi, kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang untuk kesejahteraan masa tua kita, itu kapan lagi ya Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Terus next di slide selanjutnya ini ada piramida kehidupan Bapak Ibu, di mana piramida kehidupan ini diambil dari 100 orang sampel yang tersebar di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nah, di mana piramida kesejahteraan ini hasilnya katanya dari 100 orang tadi 60%-nya itu ketika hari tua atau ketika pensiun itu menggantungkan hari tuanya kepada orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Bisa jadi anak, bisa jadi kakak atau adik. Nah, seperti itu. Kenapa kok Mbak bisa begitu? Karena Bapak Ibu tidak sedikit yang kami temui ketika sudah memasuki masa pensiun, banyak sekali Bapak Ibu pensiunan ini gaji pokok pensiunnya itu habis untuk membayar cicilan di bank. Sehingga yang tadinya misalkan 3 juta karena membayar cicilan di bank itu masih bersisa hanya 1 juta. Nah, 1 juta itu untuk kebutuhan selama 1 bulan. Makanya dari survei ini katanya 60% Bapak Ibu benar-benar menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Tentu saja itu adalah suatu hal yang tidak kita inginkan. Kita berharap ketika di hari tua, eh, masa tua kita benar-benar sejahtera. Setidaknya kita tidak menyusahkan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus katanya 20% itu hidup mandiri tapi tidak bisa memberikan legasi apapun. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Itu hidupnya gaji pokok selama 1 bulan itu pas-pasan. Hanya untuk cukup untuk makan dan minum. Untuk kebutuhan lainnya itu tidak ada. Terus katanya 18%-nya itu bisa memberikan legasi namun tidak optimal. Tidak optimal di sini kita contohkan misalkan nih ada cucu yang main ke rumah kita terus mau minta uang jajan nih sama kakek atau neneknya. Itu kita masih mampu Bapak Ibu untuk memberikan cucu kita uang jajan. Namun untuk memberikan yang lain-lain itu tidak mampu pas-pasan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sisanya dari hasil hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik itu hanya 2%. 2% ini hanya 2 orang Bapak Ibu dari 100 sampel tadi yang hidupnya sejahtera dan dapat memberikan legasi yang mapan ketika pensiun. Pertanyaannya, apakah 2% atau 2 orang ini memang Mbak mungkin 2 orang ini memang udah kaya dari lahir makanya ketika udah pensiun nggak pusing-pusing mikirin uang karena memang hartanya nggak habis 7 turunan misalkan. Enggak Bapak Ibu. Ternyata setelah kami tanya, kami wawancara, memang 2 orang ini, Bu, kami memang sudah mempersiapkan masa tua kami sejak kami masih muda. Nah, di mana kami mempersiapkan tuh? Mereka rata-rata banyak yang tidak menabung di bank, Bapak Ibu. Mungkin tadi investasikan ke properti, makanya mereka ketika hari tua, masa pensiunnya itu sejahtera dan dapat memberikan legasi yang mapan. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus mungkin, oke, di slide selanjutnya, Pak. Nah,
Oke, Mbak, apa sih sebenarnya kalau misalkan kami join di program Taspensave ini, apa keuntungan yang bisa kami dapatkan? Pertama, Bapak Ibu, selain dari top up benefit yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu juga dapat yang namanya dana tunai. Jadi dana tunai ini maksudnya ketika Bapak Ibu habis masa kontrak menjadi seorang P3K, maka akan dikembalikan 100% total akumulasi premi yang sudah Bapak Ibu tabungkan di program Taspensave plus pengembangan yang mengikuti suku bunga Bank Himbara tadi Bapak Ibu. Nah, terus juga dari program ini selain dana tunai tadi yang diterima, Bapak Ibu juga mendapatkan yang namanya santunan meninggal dunia. Jadi tidak hanya untuk diri Bapak Ibu sendiri, tapi juga ada untuk ahli waris. Oke, next selanjutnya kita langsung ke contoh tabel grafik. Next di slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu untuk program ini kami buka minimal 200.000 per bulan. Nah, misalkan kita contohkan di sini ada Bapak Indra. Bapak Indra ini seorang P3K. Usia Bapak Indra ketika ikut program Taspensave ini 38 tahun. Nah, Bapak Indra ikut program ini sampai dengan beliau usia pensiun 58 tahun. Nah, sampai dari mulai kepesertaan di tahun 2023 katakanlah Bapak Indra di sini pensiunnya sampai dengan tahun 2043 nih Pak, di tahun ke-20. Dari 200.000 per bulan yang Bapak Indra tabung di program Taspensave ini terkumpullah total preminya itu sebesar 48 juta Pak, Bapak Ibu. Nah, di akumulasi preminya itu terkumpul 48 juta selama 20 tahun menjadi seorang ASN. Nah, tapi karena Bapak Ibu mengikuti program Taspensave yang tidak hanya tabungan saja, ketika pensiun di usia 58 dari yang 48 ini maka akan dikembalikan oleh Taspen Life itu sebesar 68 juta Bapak Ibu. Karena ada yang namanya pengembangan tadi yang mengikuti suku bunga Bank Himbara, Bank Pemerintah, seperti itu. Oke, di slide selanjutnya. Next, mungkin ada di sini ada perbandingan di slide selanjutnya, Pak. Nah, ini ada perbandingan antara Taspensave versus tabungan dan Taspensave dengan DPLK, Bapak Ibu. Misalkan nih, Taspensave dengan tabungan, Bapak Ibu lagi-lagi kami ingatkan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau menabung di bank, itu salah besar ya Bapak Ibu. Karena bank itu sebenarnya bukan tempat buat menabung. Karena bank ini tempat kita bertransaksi setiap harinya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau menabung, kami sarankan ya menabunglah di tempat yang memang untuk masa tuanya Bapak Ibu. Kalau di Taspen kami punya yang namanya Taspensave. Nah, misalkan nih Taspensave versi tabungan. Taspensave Bapak Ibu pengembangan dananya itu minimal deposito 3 bank pemerintah. Sedangkan kalau tabungan Bapak Ibu nabung di bank itu pengembangan dananya kurang lebih hanya 2% per tahun Bapak Ibu. Terus kalau Taspensave tadi ada yang selain dana tunai dan pengembangan yang kami berikan, ada juga namanya proteksi jiwa untuk ahli waris. Sedangkan kalau tabungan Bapak Ibu nabung di bank itu tidak ada proteksi jiwanya Bapak Ibu. Terus yang terakhir, untuk program Taspensave ini tidak dikenakan pajak sama sekali. Sedangkan kalau nabung di bank, sudah dikenakan pajak dan tentu saja dikenakan biaya admin tiap bulannya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya di sini ada perbandingan antara Taspensave dan DPLK Bapak Ibu. Tadi Taspensave pengembangan dananya kurang lebih minimal 3 deposito 3 bank pemerintah. Sedangkan kalau DPLK itu pengembangan dananya itu mengikuti kondisi pasar Bapak Ibu. Terus juga kalau Taspensave punya proteksi, sedangkan kalau DPLK tidak punya proteksi. Taspensave tidak dikenakan pajak, sedangkan DPLK ini dikenakan pajak yang bersifat tertunda Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di masa pensiun terkumpul nih dana Bapak Ibu di DPLK itu sebesar 100 juta. Nah, itu nanti dikenakan pajak kurang lebih 20% Bapak Ibu dipotong pajak. Sedangkan kalau Taspensave, kalau misalkan pengembangannya 68 juta, ya 68 juta itulah yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, terus juga Bapak Ibu izin antara Taspensave dan DPLK, Taspensave ini kami memberikan manfaat pasti, sedangkan DPLK ini iuran pasti, tapi manfaatnya tidak pasti. Artinya apa? Pengembangan yang diberikan oleh DPLK ini mengikuti kondisi pasar. Jadi baik buruknya kondisi pasar di Indonesia itu akan dikembalikan kepada peserta. Sedangkan kalau Taspensave kami mengikuti suku bunga bank. Kalau misalkan suku bunga bank 5%, kami memberikan ya di 5%. Kurang lebih seperti itu.
Oke, mungkin Bapak Ibu dari penjelasan yang saya sampaikan, ada yang mau ditanya terkait program Taspensep untuk top up Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu yang ikut secara offline atau luring ataupun yang daring, boleh kalau misalkan ada yang ingin bertanya, kami persilakan sebanyak-banyaknya sampai tengah malam pun kalau kuat boleh gitu ya. Bercanda Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang mengganjal di hati dan pikirannya, oh program ini seperti apa gitu kan ya, manfaatnya seperti apa. Boleh silakan kalau ingin bertanya. Yang offline mungkin kalau ada yang bertanya boleh angkat tangan. Ini sudah paham semua? Belum. Belumnya yang gimananya Mbak? Gak apa-apa, ayo bertanya aja Mbak, mumpung saya di sini Mbak. Yang secara online juga boleh, open mic-nya kalau misalkan ingin bertanya atau di kolom chat Bapak Ibu. Nah itu ada yang raise hand Pak, boleh? Menunggu yang offline. Mungkin tambahan juga Bapak Ibu untuk program ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nah untuk saldo Bapak Ibu tiap bulan itu juga bisa Bapak Ibu cek secara berkala melalui aplikasi yang namanya My Taspen Live, bisa di-download di Play Store. Jadi Bapak Ibu bisa pantau tuh tabungan Bapak Ibu sudah berapa. Seperti itu. Tuh, tadi Mbak Ayu bilang itu saya udah mau ngasih contoh Mbak Ayu punya tabungan saya sendiri. Nah mungkin kalau yang online nggak tahu bisa lihat punya saya atau enggak, tapi yang offline Bapak Ibu. Jadi saya sebagai informasinya program Taspensif ini saya sudah ikut dari perusahaan saya sendiri, sudah dipotong secara otomatis. Tapi saya juga sadar ikut secara mandiri. Secara mandiri saya ikut 300.000 tiap bulannya. Nah, Bapak Ibu itu kalau misalkan sudah menjadi kepesertaan bisa ngecek premi tiap bulannya yang sudah masuk itu melalui aplikasi My Taspen Live. Itu downloadnya di mana? Di Play Store. Atau yang pakai handphone, iPhone bisa di Apple Store. Bisa dicek. Nanti tinggal dimasukkan aja nomor kepesertaan program Taspensifnya. Contohnya kayak punya saya ikut program ini dari Januari 2018. Iuran tiap bulannya saya Rp300.000. Nggak tahu yang di itu nggak bisa lihat kayaknya ya. Nah sampai dengan sekarang itu akumulasi preminya nggak apa-apa lah saya buka-bukaan gitu ya sebagai contoh. Sampai sekarang akumulasi premi saya itu 21 juta. Tetapi yang saya dapatkan kalau saya berhenti pada hari ini itu sebesar Rp24.466.000. Udah kelihatan banyak kan? Banyak kan Bapak Ibu ya? Itu saya 5 tahun 300.000. Misalkan nih kita samakan nih karena Bapak Ibu ikut kan ya 5 tahun dengan 300.000 berarti sudah 24 juta ditambah 6 juta tadi jadinya 30 juta. Lumayan bukan? Kalau misalkan kita hanya mengandalkan yang tadi cuma 6 juta di 5 tahun ke depan, itu balik lagi ke Bapak Ibu. Karena kalau misalkan tidak kita sisihkan dari sekarang itu rasanya berat kali itu. Kalau misalnya kesadaran saya pas mau ikut 1 tahun pertama itu Bapak Ibu terasa potongan 300.000 itu gaji nggak seberapa gitu kan ya, dipotong 300.000, tapi saya tekad karena untuk apa? Untuk bekal saya di masa tua nanti. Jadi setelah 1 tahun Pak mohon izin itu udah nggak kerasa lagi 300.000 itu. Karena apa? Karena penghasilan kita sudah bertambah. Ya kan, entah misalkan TPP-nya yang bertambah, entah gaji pokoknya yang naik gitu kan ya, atau ada penghasilan lain di luar dari P3K juga bisa membantu itu. Jadi sudah nggak, jadi sekarang udah jalan aja terus tiap bulan sampai alhamdulillah tadi sudah terkumpul 24 juta itu dalam waktu 5 tahun Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan nggak? Boleh, siap. Silakan Bu, saya kasih mic-nya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya Levi dari BKPSDM. Saya ingin menanyakan bagaimana proses untuk keikutsertaan Taspensif ini. Itu aja dulu. Baik, siap, terima kasih. Ini kayaknya kalau dipanggil Ibu terlalu mudah gitu ya. Mbak Levi ya. Mbak Levi isi nomornya berapa? 35. 35. Serius? Kayak baru 19 loh. Bercanda ya. Kok aku sudah ada yang punya pasti Mbak Levi. Oh gitu Bapak Ibu. Jadi kayak enak Mbak Levi-nya.
Nah, Mbak Ayu, dengarkan tadi pertanyaannya apa? Bagaimana prosedur Oke. program ini? Oke, Mbak Levi izin dijelaskan sama Mbak Ayu ya detailnya ya. Oke, baik, Ibu izin. Nah, untuk kepesertaan program Taspensafe ini, bagaimana caranya? Sebenarnya kami ada dua pilihan, Bapak Ibu. Kalau misalkan nih pertama itu terkait teknis pembayarannya. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini mau teknis pembayarannya itu dipotong melalui bendaharawan gaji, itu nanti untuk menjadi pesertanya cukup mengisi data Excel yang kami sediakan. Nah, sudah diisi datanya, nanti kami rekap, terus akan kami sampaikan ke pusat, nanti setiap bulan itu terbit invoice atau tagihan. Yang tagihan itulah nanti yang akan kami sampaikan ke bendaharawan gaji. Untuk bendaharawan gaji potongkan di gajinya Bapak Ibu, lalu menyetorkan ke Taspen Live. Nanti dari itu Bapak Ibu dapat yang namanya kartu peserta. Nah, cuman kalau misalkan nih Bapak Ibu maunya secara mandiri ini dalam artian auto debit bank. Di sini auto debit bank sampai hari ini BRI Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa per bulan. Jadi auto debit melalui bank nanti kami daftarkan secara individu. Nah, Bapak Ibu nanti nggak dapat kartu tapi dapatnya buku polis seperti itu. Cuman kalau misalkan mau mengikuti yang nakes kemarin, P3K nakes kemarin itu mereka semua potong gaji melalui bendaharawan gaji Bapak Ibu seperti itu. Oke Mbak Ayu, gitu Mbak Levi. Mungkin saya memperjelaskan lagi yang disebut oleh Mbak Ayu. Jadi nanti Bapak Ibu, izin kami akan mengirimkan link Excel. Nanti berisi datanya Bapak Ibu, paling nama, KTP, mungkin gaji pokok, dan ada beberapa yang lain. Nah setelah Bapak Ibu nanti mengisi link tersebut, nanti akan kami terima data tersebut, kami teruskan ke pusat untuk di-create invoice-nya, baru nanti akan kami kirimkan invoice tagihan itu ke instansinya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dipotong langsung di gajinya Bapak Ibu. Jadi nanti setiap bulan bendaharawan gaji akan menyetorkan iurannya Bapak Ibu ke rekeningnya Taspen Live. Jadi nanti Mbak Levi seperti itu. Jadi tiap bulan. Nah, kalau misalkan udahlah saya pengen sendiri aja gitu kan ya, nggak perlu dari bendaharawan gaji juga boleh, nggak masalah. Nanti ikut secara personal atau sendiri, tapi melalui auto debit. Auto debitnya sampai saat ini baru mandiri BRI Mbak Ayu ya. Iya Pak. BRI tapi Bapak Ibu, tapi kan Bapak Ibu di sini bank BPD Bapak Ibu ya. Iya, mending kalau saran saya sih bendaharawan gaji aja. Iya, bendaharawan gaji ikut ya. Nah, tadi contohnya yang Mbak Ayu sebutkan tadi itu kartu kepesertaannya seperti ini Bapak Ibu. Nih, jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja NIP-nya Bapak Ibu atau nomor kepesertaannya di aplikasi itu, nanti Bapak Ibu bisa mantau tiap bulan preminya itu berapa kayak saya tadi gitu kan ya. Nah, tadi ada yang daring Pak ya, Pak Andika ya kalau nggak salah ya, yang raise hand boleh kalau ingin bertanya di open mic. Ini ada di kolom chat Pak yang bertanya Pak Andika. Boleh dibacakan Mbak Ayu kalau pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Pak Andika ini katanya, jika kita ikut Taspensafe tapi di tahun kedua atau ketiga kita ingin berhenti, apa bisa atau tidak, atau hangus? Terima kasih. Oke, baik Pak, saya izin jawab. Nah, untuk program Taspensafe ataupun Taspen Smart Safe itu minimal kepesertaannya itu 3 tahun Pak. Kenapa 3 tahun? Karena di bawah 2 tahun itu ada yang namanya biaya reasuransi. Sehingga misalkan bukannya tidak boleh berhenti, boleh berhenti, hanya saja pengembalian preminya tidak optimal karena ada biaya reasuransi jiwa tadi. Misalkan nih total dana yang terkumpul di tahun kedua 2.500.000. Nah, kemungkinan kalau misalkan berhenti itu yang dikembalikan kurang lebih sebesar 2.400.000. Ada potongannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan sudah di atas 3 tahun, itu sudah tidak ada potongan apa-apa lagi. Walaupun tapi pengembangannya itu nggak kecil. Cuman Bapak Ibu sudah untung di atas 3 tahun. Betul, mungkin saya menjelaskan untuk yang offline, mungkin tadi kurang jelas. Nah, kalau misalkan kepesertaannya ini ada batas minimalnya enggak gitu kan ya, sebenarnya enggak ada. Walaupun 1 tahun baru mengiur terus mau berhenti ataupun meninggal dunia, itu tetap kami bayarkan haknya kepada yang bersangkutan atau ahli waris. Hanya saja kenapa kami menyarankan 3 tahun ke atas, supaya enggak ada dusta di antara kita Bapak Ibu ya. Program Taspensafe ini 3 tahun pertama itu kami ada yang namanya reasuransi. Reasuransi Bapak Ibu P3K itu seperti apa? Jadi gini, ketika P3K tersebut baru 6 bulan ikut program Taspensafe,
Misalkan contohnya 300.000 ya, 6 bulan baru meninggal dunia, ya kan? Nah, yang 6 bulan dikali 300.000 tadi kan 1.800.000, kami kembalikan kepada ahli warisnya. Terus, Taspen Life juga wajib membayarkan itu asuransi kematiannya, 300.000 dikali 50 kali, berarti dalam hal ini 15 juta. Jadi nanti ahli waris akan dapat yang namanya 15 juta plus 1.800.000 tadi. Jadi dapatnya 16.800.000. Nah, itulah kenapa kami menyarankan 3 tahun pertama itu kalau bisa jangan diklaim dulu, jangan berhenti dulu program Taspen Save. Karena apa? Karena manfaatnya tadi kurang maksimal. Contohnya kayak ya masih ada yang namanya reasuransi. Namun setelah 3 tahun berikutnya ke atas itu sudah ada, kayak contohnya saya tadi akumulasinya 21 juta, tetapi kalau saya berhenti hari ini saya dapat 25 juta kurang lebih. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin yang Ibu ikut secara online juga seperti itu penjelasan dari kami. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau setahun 2 tahun butuh uang, monggo silakan, nggak apa-apa, diklaim aja, nggak ada masalah. Paling biaya reasuransi itu cuma sekitar 50 atau 100.000 Bapak Ibu. Bedanya dari akumulasi premi. Ada lagi yang offline ataupun online. Tadi ada 2 Pak. License. 1 ya. Ada lagi Mbak Ayu di kolom chat yang bertanya. Ada Pak, atas nama Pak Dudi bertanya. Pertanyaannya itu saat kita melaksanakan tugas di luar jam kerja, contoh Sabtu, Minggu, atau malam hari. Jika terjadi kecelakaan kerja, proses klaimnya seperti apa? Jika perintahnya lisan, langsung dari atasan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Untung Bapaknya bertanya. Bapak atau Ibu itu yang bertanya Mbak Ayu? Pak Dudi Rusmawadi. Bagus banget. Karena kita kadang-kadang nggak tahu ya, karena apa namanya volume kerja kita tuh kadang standar, kadang meningkat gitu kan ya. Misalkan akhir tahun atau misalkan mau bagi rapot, kadang-kadang kita harus juga lembur, betul? Nah, kalau misalkan dapat mandat dari atasan langsung atau dari pimpinan instansi untuk lembur, itu kami wajibkan Bapak Ibu tetap harus ada yang namanya surat perintah tugas tertulis. Dasarnya apa itu? Itu dasarnya untuk kami menjamin. Kalau hanya lisan mohon izin Pak, kami tidak ada dasarnya Taspen. Karena apa kami membutuhkan itu? Karena kami juga diminta pertanggungjawaban Pak oleh BPK. Taspen beri jaminan ini dasarnya apa? Dari lisan saja, emang bisa dibuktikan dari lisan, dasarnya gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan memang diperintahkan oleh pimpinannya untuk lembur atau tugas di luar instansinya, di luar jam kerja atau di luar hari kerja, wajib ada yang namanya surat perintah tugas. Kan biasanya surat perintah tugas itu ada 2 tipe. Satu yang ada dinas hariannya, betul? Ada uang hariannya yang biasa kita kenal dengan SPPD. Nah, satunya lagi kalau misalkan kita perintah tugas dari instansi satu ke instansi lain kan, ada surat perintah tugasnya. Nah, kami cuma butuh yang surat perintah tugas itu aja. Formatnya seperti apa? Bebas, mengikuti format instansi masing-masing. Yang penting ada tanda tangan atasan, kalau perlu distempel. Udah, itu aja Pak dasarnya. Jadi misalkan pada saat malam, jam malam pas mau pulang bekerja mengalami kecelakaan, ya kan? Karena ada surat perintah tugasnya tadi secara tertulis, kami Taspen wajib memberikan jaminan perawatan sampai dengan sembuh. Bahkan auzubillah min dzalik, kalau misalkan meninggal dunia tewas tadi, kami wajib membayarkan yang 48 kali gaji tadi. Karena memang itu haknya dari peserta ataupun ahli waris. Gitu Pak ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ada lagi mungkin pertanyaan? Jadi Bapak Ibu jangan ragu tadi. Nanti Mbak Ayu mungkin bisa ditampilkan yang ini Pak, izin di slide tadi ada di tampilan Excel-nya. Excel itu di slide. Nah, kita ada simulasi. Simulasi di sini Bapak Ibu, kita kan ambil P3K ini walaupun masa kontraknya per 5 tahun maksimal tiap masa kontraknya kan mengikuti masa pensiunnya sama dengan PNS 58 tahun, gitu kan? Kita nggak pernah tahu nanti siapa tahu kita terus dipanjang kontrak sampai umur 58 tahun. Jadi pada saat mengikuti kepesertaan ini kita ambil contoh Pak Indra. Ini pada saat mengikuti kepesertaannya itu Pak Indra umurnya berapa itu 85
ke 2023. Umurnya 32 tahun Bapak Ibu. Nah, masa kerjanya berarti 26 tahun, betul? Tiap bulan Pak Indra ini mengikuti program Taspensive ini sebesar 200.000. Nah, pada saat nanti jatuh tempo di umur 58 tahun, itu akumulasi preminya hanya 48 juta. Akumulasi preminya hanya 48 juta. Tetapi yang didapatkan nanti itu sebesar 68 juta. Jadi lumayan kan 20 juta ya. Daripada kita nabung di bank, kadang nggak tahu mau beli skincare, ya betul, ibu-ibu. Nenek-nenek ya nggak apa-apa lah. Kalau bapak-bapak kita nabung di bank, kadang-kadang gatal pengen ngambil untuk beli rokok gitu kan ya. Ibu-ibu check out Shopee gitu kan ya. Mending kita tabungkan di program Taspensive untuk hari tuanya kita. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah pensiun, ditambah dengan yang program JHT tadi sudah maksimal. Contohnya sebagai informasi Bapak Ibu, teman-teman tenaga kesehatan Belitung Timur, ini kisi-kisi aja ya, mengikuti program itu mereka ada yang 200.000, ada yang 300.000, dan yang paling besar berapa Mbak Ayu? 500.000 kalau nggak salah ya? Ya, 500.000 Pak. 500.000 Bapak Ibu, yang paling besar. Tiap bulan mengikuti program itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Oh, silakan Bu, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Eresta. Sehari-hari saya bertugas sebagai penyuluh pertanian lapangan. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Pak Dede tadi nyambung ya Pak ya. Nah, salah satu tugas pokok kami adalah memberikan penyuluhan kepada kelompok tani. Jadwalnya itu kadang tidak mengikuti jadwal kerja. Nah, kami karena itu tugas pokok tidak diterbitkan surat tugas. Nah, itu yang agak bingung. Sementara kami kan kerja di luarnya, malam atau apa gitu kan. Nah, itu adakah bukti lain selain tugas tugas untuk ini jika terjadi kecelakaan kerja? Ya, terima kasih. Cek. Oke, pertanyaannya bagus banget ini Bu. Tadi kalau yang ditanyakan Bapak sebelumnya itu kalau misalkan lembur, kita artikan gitu kan ya, lembur karena di luar jam kerja. Nah, gimana kalau misalkan memang itu tugas pokok saya, sedangkan saya memang petugas di lapangan. Jam kerja dan jam hari kerjanya itu kita nggak sama dengan PNS atau P3K pada umumnya. Dan kita kerjanya di lapangan, gitu kan Bu ya, entah pagi, entah sore, entah malam. Itu gimana cara membuktikan kalau kita ini kerjanya ini memang kriteria kecelakaan kerja? Cukup melampirkan tupoksi Ibu saja, tugas dan fungsi Ibu sebagai penyuluhnya yang sudah disepakatin pada saat ini kan Bu ya, tugas fungsinya Ibu selaku penyuluh. Itu saja dilampirkan ke kami sebagai dasar, oh memang Ibu ternyata petugas lapangan dan memang ini pekerjaannya. Jadi tidak perlu ada surat perintah tugas, tidak perlu ada surat ini itu, hanya cukup melampirkan itu saja. Contohnya kemarin kami itu ada di Kabupaten Bangka, petugas penyuluh. Penyuluh gitu Bu, kena disengat tawon Bu, nggak tahu sengat tawon apa gitu, sehingga yang bersangkutan ini dilarikan ke rumah sakit. Itu kami jamin. Pada saat beliau survei di tempat, kalau nggak salah sih tempat pertanian atau perikanan kalau nggak salah waktu itu Bu. Jadi di sengat tawon, ya udah kami jamin karena memang itu salah satu di lingkungan pekerjaan beliau. Jadi jangan takut Bu, cukup tupoksi Ibu saja yang secara tertulis itu dilampirkan ke kami Bu ya. Yang secara daring, mungkin kalau masih ada pertanyaan, mumpung ada kami di sini, Mbak Ayu sambil menunggu pertanyaan, boleh dong di-share nomornya Mbak Ayu. Siapa tahu nanti ada Bapak Ibu yang mungkin penasaran, Mbak Ayu tolong estimasiin kalau misalkan saya ikut yang 500.000 umur saya sekarang, kira-kira nanti dapatnya berapa gitu kan ya. Boleh Mbak Ayu di-share di kolom komentar atau disebutkan, boleh? Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan mau ada yang ditanyakan di nomor 0858 1476 3821. Nanti saya chat juga di kolom chat Bu ya. Di 0858 1476 3821. Oke, sudah dicatat Bapak Ibu? Belum, tapi nanti ada di kolom chat ya. Sekali lagi dulu Mbak Ayu, 3 kali biar afdol.
Di 0858 1476 3821. Oke, itu Bapak Ibu ya sudah dicatat ya. Untuk mas-mas yang masih jomblo boleh silakan di-chat Mbak Ayunya gitu. Di luar dari program boleh. Silakan berjuang gitu. Baik, ada lagi nggak pertanyaan yang terakhir nih? Boleh silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya Seraya dari SD 1 Subargia. Baik, Pak, saya sudah terdaftar untuk di Paspen online ya. Cuman ini masih status kepesertaannya sudah aktif. Cuman ya masih belum tahu yang diikuti itu apa saja. Ya, untuk mohon panduannya yang untuk yang Paspen online karena kemarin sudah dibagikan itu linknya. Dan saya sudah itu. Oke, kalau boleh saya sampaikan di sini yang link yang dibagikan itu untuk kartu peserta Taspennya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu P3K selaku peserta Taspen itu ada kartu kepesertaan. Namun saat ini kartu kepesertaan itu tidak kita cetak lagi manual, tapi sudah digital seperti ini. Ini dasarnya Bapak Ibu kalau misalkan jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, cukup menunjukkan kartu ini saja ke rumah sakit dasarnya. Jadi nanti dari rumah sakit langsung akan menjamin Bapak Ibu. Jadi ini kartu kepesertaan Bu. Terus di aplikasi ini itu untuk program apa saja? Tadi 3 program tadi Bu. 1 yang jaminan hari tua, 2 jaminan kecelakaan kerja, dan 3 jaminan kematian. Untuk yang program Taspensif nanti ada aplikasi tersendiri namanya My Taspen Live. Kalau Ibu sudah menjadi kepesertaan program Taspensif tadi, yang kayak saya yang bisa mantau tiap bulan premi itu lah Bu, itu. Iya, kalau itu hanya daftar saja. Kalau itu kayak, oh ini saya kepesertaan yang benar sudah menjadi kepesertaan Taspen. Jadi kalau ada apa-apa nanti Bapak Ibu tinggal tunjukkan kartu itu saja. Jadi kayak kartu BPJS lah kasarnya gitu Bu, BPJS Kesehatan. Mungkin yang di online ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan, 2 pertanyaan kalau ya, 1 yang offline, 1 yang online. Yuk, kalau silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pertiwi, P3K dari Kecamatan Dendang. Yang ingin saya tanyakan, jadi kami ini selaku P3K ini, kalau ingin mendaftar ke Paspen ini, melalui apa ya? Pengurusan melalui apa? Terus masalah potongan ini nanti bagaimana gitu Pak? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mau mengikuti program Taspensifnya ini dipotongnya melalui siapa gitu ya? Melalui siapa? Yang pertama, yang kedua kan Ibu di Kecamatan Dendang. Dendang itu ada berapa orang Bu P3K-nya? Ibu sendiri kan 1 gitu kan ya. Sedangkan program Taspensif ini Bapak Ibu itu adalah program kumpulan. Jadi nanti mohon izin Pak, kami akan mengkoordinasikan dengan BKPSDM. Nanti untuk program Taspensif ini kita jadi 1 atas nama Pemda Bitung saja. Jadi walaupun Ibu di Kecamatan Dendang cuma 1 atau kecamatan lain cuma 2, nggak ada masalah, masih bisa ikut program Taspensif ini. Nanti dipotong, Iya, atas nama Pemkab Kaltim nanti. Jadi Bapak Ibu akan terima yang namanya kartu peserta Taspen yang saya tunjukkan tadi, kartu Taspensif tadi. Nah nanti Ibu pemotongannya seperti apa? Nanti melalui bendaharawan gaji Ibu. Nanti tinggal nanti kan kami kirimkan nih. Izin nanti kami sistem yang sudah kami buat saat ini dengan dinas kesehatan, tenaga kesehatan, kami membuat grup WhatsApp isinya itu bendaharawan di puskesmas, terus dinas kesehatan sama rumah sakit kami jadikan 1. Jadi tiap bulan kami mengirimkan invoice-nya ke sana. Jadi di situ nanti dipantau juga, misalkan ada P3K yang nambah atau kurang atau sama, itu bisa direkod tiap bulannya di sana Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nah atas dasar invoice itulah nanti bendaharawan akan memotongkan gajinya Ibu, disetorkan ke nomor rekening yang sudah tertera di invoice tadi. Itu ya, sesimpel itu Bu. Iya. Yang dari ada yang mau ditanya?
Ada yang mau ditanya lagi? Kalau sudah tidak ada, saya ingin bertanya. Bercanda Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu sudah paham semua ya hak-haknya Bapak Ibu ya dan kewajiban Bapak Ibu selaku ASN, gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan sudah memang tidak ada yang bertanya, Mbak Ayu, izin kita tutup Mbak Ayu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, nanti Mbak Ayu kami dari Taskan akan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk mengkoordinir data-data Bapak Ibu yang mau ikut, nanti diisi linknya, nanti kita daftarkan, nanti Bapak Ibu langsung menjadi kepesertaan di kami, gitu ya. Gitu. Baik Pak, mohon izin Pak, kami tutup acaranya Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau misalkan memang ada pertanyaan yang belum tersampaikan sekarang, nanti bisa di WA ke Mbak Ayu. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kata-kata bercanda yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu semuanya datang dari saya. Maka dari itu kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Doni dari PT Taspen Pembangunan, dengan selesainya paparan dari Pak Doni tadi, maka selesailah acara kita untuk sosialisasi Taspen bagi pegawai Pemkab Belitung Timur, ASN, PNS dan K3K. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.